kita beranjak ke acara selanjutnya dan tentu sudah ditunggu-tunggu nih untuk para peserta trader dan juga para penonton kita yang menyaksikan dari manapun Anda berada. Langsung saja kita undang ke atas panggung legenda pasar modal, CEO Fier Corp, Bapak Fier Abdul Jamal. Ya, dan sudah bersama kami di sini ada Pak Fier Abdul Jamal. Selamat pagi, selamat datang Pak Fier. Kabar sehat selalu ya Pak Fier ya. Baik, Pak Fier ini kalau kita sering dengarkan ya bagi para peserta dan juga para penonton yang sudah menyaksikan ini melihat Pak Fier ini pasti sudah tidak asing lagi. Namanya aja legenda pasar modal ya. Kalau legenda pasar modal itu pasti udah banyak yang tahu begitu ya para pemirsa, dan juga tentunya Pak Fier ini tidak hanya di pasar modal aja yang di dalam negeri begitu ya. Pak Fier kan punya banyak pengalaman juga di luar negeri begitu ya Pak Fier. Tidak hanya di pasar modal di dalam negeri kita. Nah, terkait dengan pengalaman-pengalaman dulu nih Pak Fier untuk para trader-trader kita yang baru, terutama yang kolonials begitu ya, tadi ditemukan oleh Axis para trader-trader kita ini. Ini terkait dengan pengalaman udah berapa lama sih Pak Fier di pasar modal, dan juga udah berapa lama nih punya pengalaman belajar begitu terkait dengan dunia persahaman, dunia pasar keuangan di luar dan di dalam negeri? Oke, total sih udah hampir 25 tahun. 25 tahun. Tapi umur saya sekarang 52. Tapi berarti setengahnya Pak? Setengahnya, dan sebenarnya bakat itu mulai dari SMP. Nah, dulu SMP itu saya suka main gambaran sama teman-teman, dan saya nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah? Itu ada tekniknya juga? Ada, ya, karena gambarnya itu saya tempel muka belakang. Oke. Jadi kalau dilempar jatuh tetap saya menang. Tetap menang gitu ya Pak? Dan yang mainnya itu anak-anak kecil semua. Jadi mereka komplain, Pak, kakak, kenapa kakak yang lempar terus? Saya bilang boleh kau lempar, tapi kalau tidak kena ceiling, tidak kena plafon, denda bayar 10 kali, mau? Nah, nggak mau mereka. Gitu. Jadi itu saya mulai berbakat. Terus kemudian pada saat saya mulai bekerja, saya dulu di kapal berlayar, setiap mampir ke Jepang, pasti saya main pachinko. Pachinko itu kayak kasino di Jepang. Dan saya selalu menang. Nah, ini kan main pachinko ini kan sifatnya berarti 50-50 gitu ya. 50-50. Tapi Pak Fier selalu menang. Ada tekniknya juga nih Pak? Ada tekniknya. Terus kemudian saya di Singapura, Malaysia itu selalu main 3D, 4D. Lotre. Nah, itu kan menebak 4 angka. Iya. Menang juga? Saya selalu menang hari Rabu. Sampai saya diperiksa oleh polisi dan custom di sana. Kenapa bisa menang terus? Iya, kenapa bisa menang ini Pak? Padahal kan ini sifatnya ada yang bilang ya memang ini sifatnya gambling dan kemungkinan probabilitanya untuk menang itu kecil banget. Benar. Tapi Pak Fier bisa menang. Saya menang karena dulu saya benci sekali matematika. Karena buat apa belajar matematika kalau nggak menghasilkan duit. Begitu saya belajar dengan seorang teman jago algoritma, saya mulai menggandrungi algoritma. Sehingga saya bisa menebak 3D, 4D setiap hari Rabu pasti saya menang. Nah, karena main judi itu haram, akhirnya saya beralih ke saham. Nah, ini berarti yang menjadi dasar akhirnya Pak Fier berpindah ke saham dulu begitu ya? Benar, jadi saya mempelajari algoritma market maker. Dan saya belajar langsung dengan market maker, dan 7 tahun saya di Hong Kong juga saya banyak belajar sama mereka. Jadi ilmu yang saya ajarkan sekarang juga itu algoritma market maker. Algoritma market maker, atau baik. Alur pikir logis market maker. Anda kembali lagi di CNBC Indonesia X Ajaib Final Trading Competition 2021 di Ballroom Kuningan City. Dan masih bersama kami pada pagi hari ini ada CEO dari Fier Corp, Bapak Fier Abdul Jamal. Terakhir kita ngomong tentang algoritma dari market maker sendiri ya Pak Fier. Nah, untuk algoritma market maker ini kan Pak Fier ada paparan detailnya begitu ya. Juga mencakup tentang pergerakan pasar modal dan juga yang terkait dengan pasar modal. Silakan Pak Fier dengan paparannya. Silakan. Oke. Apa yang saya ajarkan adalah trading like market maker. Jadi Anda harus trading seperti market maker. Jangan opposite
ya berseberangan dengan market maker, Anda pasti dikarungin. Ya, banyak kan orang kalah, mereka tradingnya berbeda alur. Oke, sekarang next. Kalau kita lihat pasar modal seluruh dunia, ya, pasar modal umurnya udah ratusan tahun. Jadi ini adalah industri yang Anda harus serius belajar. Kenapa? Anda bisa hidup di industri ini. Jadi nggak usah ragu-ragu. Oke, next. Dan Anda bisa lihat naiknya tajam dari tahun ke tahun. Kalau tadi saya bicara 3D, 4D, lotre, 3D dan 4D, saya bisa menebak. Betul. Sama, saham juga Anda hanya 4 siklus. Ada siklusnya juga. Iya, cuma ini. siklus pertama lagi sideways, belum bergerak, orang takut beli. Contoh kayak kemarin CPRO, orang nggak berani beli. Kenapa? Wah 50. Betul. Kita kalau cerdas, profitnya 2,2 triliun, kenapa kita nggak berani beli under value stock? Nah, jadi kita beli di saat sini. Pada saat dia break, itu namanya break up, dia mungkin naik sampai di siklus kedua. Di siklus kedua itu dia koreksi lagi, namanya swing trade. Baru nanti di siklus ketiga, nah di siklus ketiga inilah baru orang rame-rame beli. Nah, pada saat orang rame-rame beli, baru dikarungin masuk siklus 4. Jadi saya mau ngajarin algoritma itu supaya para retail itu makin cerdas dan nggak nyangkut. Bahkan beberapa pemain besar bilang, Fir, kenapa Anda mengajarkan algoritma market maker? Nanti mereka pintar. Oh enggak, saya udah bosan trading dengan orang bodoh. Ya, saya mau trading sama orang pintar. Kalau orang bodoh bawa 100 juta, kalah, pulang, nggak mau lagi. Mereka pergi ke hutan, bertapa, langsung belajar agama, nggak mau main lagi. Dianggap ini bohong, judi. Baik. Nah, tapi kalau orang pintar, dia kalah 100 juta, dia pulang bawa 1 M. Nah, itu bedanya. Bedanya di sana ya Pak Fir. Tapi kalau kita lihat siklus ini kan salah satu dari algoritma market maker itu sendiri ya Pak Iya, Fir. benar. Nah ini siklus yang terbaik untuk entry ini sebenarnya ada di mana sih Pak Fir? Siklus terbaik untuk entry adalah di siklus 1 apabila strategi kita investing. Tapi pada saat dia bergerak di siklus 2, kita sudah harus beli jual. Kenapa? Baik. Begitu siklus 2 swing trade, itu market maker sudah buang penumpang. Ya, sama aja mereka buang penumpang untuk naik ke siklus ketiga. Nah, pada saat siklus ketiga dikejar orang kan, nah, selesai. Di siklus ketiga itu mereka jualan semua dan market rontok lagi ke siklus 4, balik lagi konsolidasi seperti semula. Ini berarti kalau fase konsolidasi ini mirip dengan siklus yang pertama Sama, begitu ya balik lagi. Pak Fir. Iya. Nah ini ada hubungannya nggak dengan algoritma market maker yang biasa Pak Fir ajarin kan ada open sama dengan low. Iya. Berarti belinya itu di sini gitu. Bukan, Pak Fir. kalau open sama dengan low itu untuk day trading. Oke. Setiap hari itu pasti. Ya. Jadi kalau orang belajar tentang analisa pasar, selalu ilmunya probabilitas. Baik. Ini mungkin naik, ini mungkin turun. Nah, kalau open sama dengan low itu pasti naik. Open sama dengan high pasti turun. Nah, jadi cuma Pak kok open sama dengan low naik tapi habis itu turun. Ya itu karena Anda tamak. Baik. Nah, kalau Anda untung 1% jual dan Anda punya 9 RDN, Anda untung berapa? Banyak juga kan? Nah, Baik. kayak gitu. Silakan Pak Fir dilanjutkan. Ya, jadi siklus 4 masa kita nggak bisa tebak? Ya, harusnya kita bisa tebak. Tapi problemnya adalah Anda tamak. Nah, pada saat Anda beli di 1 kemarin di harga 50, begitu dia terbang udah 120, harusnya jual dong. Udah untung berapa ratus persen. Ya, dari 50 ke 100 saya udah 100% kan. Baik. Tapi wah ini masih kuat naik Pak. Katanya mau ke 300, mau 500. Memang akan ke sana. Tapi kan yang di depan mata Turun ambil dulu. Ya, yang di depan mata udah cuan harusnya ditarik Makanya saya dulu pakai gitu ya. istilah itu kecubung supaya teman-teman ingat. Apa itu kecubung? Kalau ente cuan bungkus. Nah, jadi Cuan yang- bungkus. Baik. Ya. Silakan Pak Fir. Ya, jadi itu saja. Next slide. Oke. Nah, ini dia yang saya tanyakan tadi ya, open sama Ini dengan yang low. open sama dengan low. Jadi contoh waktu itu BRIS, BRIS opennya 2870, low-nya 270. Nah, banyak orang, ini kita ngantri Pak, enggak bisa. Kalau open sudah sama dengan low langsung HK.
langsung hajar kanan. Ya, tapi hajar kanannya juga dengan konsep 5-1-3. Kalau dia naik kita langsung jual, tapi kalau langsung diguyur average kita turun. Nah, itu kita lihat di next slide-nya. Jadi contoh umpamanya bagaimana kita memanfaatkan 5-1-3 dengan open sama dengan low. Oke, next slide. Oke, nah, ini ini dia, agak contoh ya. 2880 kita beli 5 lot. 5 lot. Terus 2870 kita beli 1 lot. Terus kita hitung 9 level ke bawah, 2820 itu kita beli 3 lot. Ya, kalau banyak yang tanya, Pak kenapa 5-1-3? Kalau duit saya lebih, berapa banyak yang saya harus beli? Berarti ini triple 5, kalau kita mau 50 lot, kita beli 55 lot. Ini kita beli 11 lot, ini kita beli 33 lot. Kalau kita punya duit lebih lagi, ini kita beli 555 lot, kita beli ini triple 1 lot, terus ini 333 lot. Manfaatnya buat apa? Kalau kita HK 500 lot, kemudian dia terbang, kita langsung jual. Tapi begitu kita beli, ternyata dia turun. ARB contohnya. Harga kita ter-average dengan harga bawah, dan pada saat dia ARB, dia pullback, kita langsung jual. Pasti langsung untung. Kalau ada yang tanya, Pak kenapa 5-1-3? Nggak usah tanya, ini ilmu ini udah saya pelajari puluhan tahun. Dan ini sudah proven, terbukti. Dan banyak yang mempraktekkan, sudah membuktikan cuan. Nah, tapi kalau banyak yang menganalisa aja, nggak pernah coba, wah ini nggak benar, ya, coba saja. Pasti untung. 5-1-3 ya? Iya, malah saya rantang. Kalau Anda beli nggak untung, rugi, kasih tahu saya ajak makan di hotel yang mahal. Langsung. Nah. Ini boleh nih. Tapi boleh kalau nih, pasti pada kalau langsung. mereka untung, oke, ajak juga saya makan di hotel Gantian yang ya mahal, Pak Fier ya. Plus saya boleh bungkus. Baik. Menarik sekali ya. 5-1-3. Kalau asnya 5, ini kemudian untuk bitnya antri 1 lot. Kalau dia ARB, antrinya 3 lot dan kelipatan ya. Kelipatan 5, 1, dan 3. Pokoknya angka ganjil. Angka ganjil. Angka apa itu, Pak? Ya. Baik. Kita bisa langsung ke slide yang selanjutnya. Next. Nah ini lebih seru lagi nih kayaknya. Masih algoritma market maker. Oke. Pak Fier. Ini ilmu yang paling malas. Anda nggak usah pintar-pintar. Di capital market nih Anda nggak usah malas. Nggak usah terlalu pintar. Malas aja bisa dapat duit. Contoh ya, menggunakan strategi gap up dan gap down. Nah, apa itu gap up dan gap down? Ya, jadi contoh ini saham BRI ya waktu itu. Dia ada gap down di situ, sekarang udah tertutup. Dan pada saat kemarin dia ada gap up, ya dia juga udah tertutup di sini. Itu BRI. Kemarin waktu itu ada gap di 4.200. Pada saat BRI di 3.000, Anda beli saja. Beli dan simpan, tapi jangan pakai uang panas. Uang pinjol, jangan. Ya, uang sekolah anak, jangan. Beli 100 juta, simpan. Nanti naik, jual. Banyak sekali saham-saham yang gap itu, kalau kita manfaatkan, itu bisa kita gunakan untuk strategi investing. Jadi teman-teman yang masih kerja, bisa gunakan ini, gap up dan gap down strategi. Strategi gap up dan gap down begitu ya Pak. Ya. Ini berarti udah ada entry levelnya masing-masing begitu ya Pak? Mudah sekali. Baik. Ya, bahkan sekarang ada beberapa aplikasi yang sudah bisa tahu saham-saham yang ada gap mana aja. Dan itu pasti tertutup. Pasti tertutup. Yang dimanfaatkan berarti ini adalah gapnya itu sendiri ya. Kenapa gap up dan gap down itu harus tertutup? Karena sama seperti di dunia nyata. Kalau mau lebaran, tiba-tiba harga naik, sembako naik dan lain-lain. Nah, pemerintah melakukan koreksi pasar dengan bazar, dengan nurunin beras murah dan lain-lain. Sama di saham juga begitu. Jadi ada pergerakan demand yang extraordinary ataupun market yang tidak sesuai dengan permintaan, dia akan terjadi gap up dan gap down. Dan akan ada penyesuaian Pasti, gitu ya, pasti setelah ada itu, koreksinya. Baik. Strategi gap up dan gap down.
Ini apakah menjadi strategi pamungkas begitu Pak Fir? Atau sebenarnya Pak Fir ini punya banyak banget nih playbook algoritma market makernya? Saya ngajarin itu, ilmu yang saya ajarin itu baru kurang dari 1%. Jadi banyak yang tanya, Pak ilmunya apa lagi? Loh yang kurang dari 1% aja udah bisa buat kamu kaya. Kamu fokus aja di open sama dengan low, fokus aja sama gap up dan gap down. Itu udah kaya. Ya, nggak usah belajar yang rumit-rumit, nggak usah. Ya. Yang sesederhana ini aja masih banyak aja. yang belum jalanin gitu ya. Iya, jadi kalau yang masih kerja, masih sibuk, udah tinggal cari yang gap, beli, simpan. Nah, nanti begitu cuan ya langsung jual, kira-kira gitu. Kalau teknik 5% max, nah ini apa nih Pak Fir? Katanya Pak Fir kan juga ngajarin ya, 5% max dan juga 100/10. Banyak banget ini playbooknya Pak Fir nih. Oke, jadi 5% max itu gini, pada saat open sama dengan low, kadang kita ragu mau masuk. Begitu kita nggak masuk, harganya terbang. Nah, kita lihat kalau terbangnya itu udah lebih dari 10%, jangan dikejar. Baik. Pasti masuk karung itu. Dikarungin sama market maker. Nah, dikarungin sama market maker. Jadi maksimum 5%. Begitu dia bergerak 3%, 4%, 5% masuk. Lebih dari 5% jangan masuk. Udah cari saham lain lagi. Baik. Nah, terus yang 100/10. Dari 100 orang retail, setiap hari itu 10 yang selamat. Jadi 100 itu dikarungin. Nah, jadi 100 masuk karung, 10 yang selamat. Nah, dan itu statistik. Ya, ini bisa jadi acuan buat para trader kita juga ya Pak Fir ya. Pak Fir, ini apakah masih ada slide yang selanjutnya nih yang bisa kita ambil ilmunya begitu ya Pak Fir? Masih loh ini algoritmanya banyak sekali. Banyak orang mengatakan, Pak kenapa harus 9 RDN? Saya minta semua orang harus punya 9 RDN. Ya, kenapa? 3 RDN kita pakai untuk day trade, 3 RDN kita pakai untuk investing, dan 3 RDN kita pakai untuk averaging. Loh kenapa Pak? Nah ini lagi, kadang retail itu mau diajarin yang mudah, tetapi menempatkan dirinya kayak sultan. Contoh, kalau kita beli saham di harga 300 sebanyak 1000 lot, terus dia turun ke 100, kita kalau mau averaging kan harus 3000 lot supaya harga kita turun di harga 100. Duitnya mana? Betul. Ya, jadi lebih baik pakai akun yang lain, yang nyangkut di 300, tidak usah diutak-atik. Di akun ini beli di harga 100, enggak usah 1000, kalaupun mau 1000 tetap bisa 1000 ataupun 500. Terus nanti pada saat dia bergerak di 200, beli lagi. Kalau pergerakannya enggak sampai 300, ternyata hanya sampai 280 atau 250. Yang akun 4, 5 tadi sudah untung, yang akun 3 yang tadi nyangkut di 300 cut loss. Jadi kita kontra antara yang untung sama yang rugi, tetap untung. Nah, itulah strategi 9 RDN. Kenapa? Market maker juga melakukan itu. Setiap hari market maker naikin, itu kan average price-nya naik terus. Harganya naik terus. Gimana dia menurunkan average price-nya? Dengan 9 RDN. Nah, kayak gitu, malah market maker RDN. Bukan 9 lagi, 100 RDN, 200 RDN ya. Ini gimana cara ngaturnya ya Pak Fir ya? 9 aja kayaknya udah bingung, apalagi Pak Fir megangnya kan ratusan ini berarti akun. Gampang, saya tanya Pak gimana ngaturnya? Loh kamu ngatur 9 RDN yang berpotensi jadi duit dan buat Anda kaya, kenapa Anda nggak mau serius? Gitu? Oh, kita tiap hari kerja sama orang juga sama capek juga kan. Nah, kalau enggak mau capek ya nggak bisa sukses. Jadi harus capek. Tadi pagi ada yang tanya, Pak, apakah kalau sukses di saham harus punya tingkat kecerdasan yang tinggi? Enggak. Malah di saham tuh nggak usah pintar, bodoh pun enggak apa-apa. Yang penting rajin. Nah, kalau suruh buka 9 aja banyak alasan, repot. Terus ada lagi pertanyaan, Pak, 9 RDN uang saya aja nggak cukup. Nah, saya kasih tahu lagi, the magic 9 RDN. Anda buka aja, pasti penuh. Dan semua banyak udah membuktikan. Pasti penuh, ada aja rezeki. Kenapa? Tuhan akan ikut campur. Kita sudah berikhtiar
buka RDN. Contoh dulu, saya waktu susah, saya daftar haji, itu saya daftar di BRI waktu itu, saya daftar aja. Daftar cuma berapa ratus ribu, daftar. Terus saya bilang sama Tuhan, saya cuma ada segitu. Jadi tolong Tuhan bantu uang naik hajinya. Dapat. Nah, jadi sama harus 9 yakin RDN. gitu ya Pak Fir. Ya. Nah, tapi kalau buka 9 RDN ini jumlah dananya yang dimasukkan di dalam sini yang di top up jumlahnya harus sama semua. Sama aja. Jadi kalau kita ada 10 ya sejuta aja. Masing-masing Ya, sejuta. tapi punya banyak RDN. Ya. Daripada satu, karena kalau satu kita average-nya susah. Baik. Ya. 9 RDN jumlahnya harus sama semuanya ya Iya. Pak Fir. Baik. Oke, next. Udah habis kali. Oke, next. Next lagi. Oke. Sekarang kita mau tanya, Pak Fir, yang dipikirin market maker itu apa sih tiap hari? Ya kita harus sama kan pikirannya. Pertama, dia mikir, hari ini saya mau net sell berapa, saya mau jualan berapa. Jadi jangan pikir mereka menggerakkan saham itu just for fun. No, mereka mau untung. Dari net sell tentu mereka juga ada yang namanya net buy, berapa yang mereka beli. Jadi antara net sell sama net buy mereka harus lebih banyak net sell supaya mereka bisa untung. Terus kemudian sekarang market maker juga setiap T+2 harus membayar yang namanya net buy tadi. Mereka juga melakukan rolling ya. Terus kemudian keempat, mereka juga sudah mengalokasikan trading loss. Jadi dalam setiap hari mereka sudah atur berapa trading loss mereka. Berapa sedekah ke market. Jadi rata-rata mereka trading loss 10% dan sedekahnya 10%. Jadi 20% itu untuk market. Kemudian short selling, withdraw, mereka juga setiap T+2 withdraw profitnya karena mereka nggak pernah gulung. Nah ini kelemahan para retail gitu, udah untung 10 juta, udah dijual, nggak di withdraw, digulung lagi. Akhirnya mereka kegulung. Kegulung beneran akhirnya. Kemudian yang keenam, IDX, OJK, mereka juga harus compliance aturan. Jadi contoh, mereka jual berapa persen, mereka juga harus kontrol. Jadi lebih dari 5% mereka juga harus lapor dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah news atau chart. Ya, jadi mereka juga menggambar chart, itu yang dilihat dan menjadi analisa semua trader di dunia. Oh chartnya mau ke sini, bisa saja opposite, bisa saja false. Jadi ini yang dipikirkan market maker setiap hari, setiap malam sebelum trading. Nah, terus kita berpikirnya terbalik. Mereka mau net sell, kita mau net buy. Nggak akan kena, akhirnya rugi. Oke, ini presentasinya sudah cukup. Baik, luar biasa sekali Pak Fir. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Fir ya. Atas ilmu-ilmunya ini banyak sekali ternyata algoritma market maker. Saya sampai deg-degan gitu ya. Apakah ini nanti bisa saya praktekkan semua terutama yang 9 RDN itu Pak Fir? Pasti bisa, mudah dan, saja. Ya, dan Pak Fir ini ada satu pertanyaan sebelum kita break begitu Pak Fir. Terkait dengan bagaimana sih sebenarnya teknik yang paling efektif dari semua algoritma market maker ini? Singkat saja Pak Fir. Semua efektif. Semuanya Tinggal efektif. Strateginya. Yang day trade efektif pakai open sama dengan low dan 513. Kalau yang investing pakai gap. Udah, itu aja. Baik. Terima kasih banyak CEO dari Fiercorp Pak Fier Abdul Jamal. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Presentasinya ini sangat luar biasa dan kita akan lanjutkan lagi usai jeda tentunya ya untuk bincang-bincang kita ini terkait dengan bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan algoritma ini nantinya. Dan jangan beranjak kemana-mana para peserta dan juga para pemirsa CNBC Indonesia, kita akan kembali lagi untuk berdiskusi bersama dengan Pak Fier usai jeda. Tetaplah bersama kami.